Halo Sobat Story, gimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini aku bakalan nyeritain alur cerita film Duty After School season pertama. Film ini nyeritain tentang anak-anak SMA kelas 3 yang dipaksa untuk jadi tentara cadangan untuk perang sama alien. Tapi sebelum itu, aku mau minta tolong nih sama kalian untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Oke, gak usah berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Cerita berawal dari aktivitas anak-anak SMA Sungjin dan anak kelas 3 sedang latihan ujian. Sementara sekarang dunia lagi digemparkan dengan adanya bola-bola yang mengapung di udara. Dan bola-bola itu tuh nggak hanya ada di Korea, tapi ada di Amerika, Rusia, dan juga negara-negara yang lain. Tapi di negara-negara seperti Amerika dan juga Rusia udah ngambil tindakan dengan menghancurkan bola-bola itu. Sedangkan di Korea masih diam saja dan hanya meneliti. Karena kemungkinan bola-bola itu nggak berbahaya. Karena bola-bola itu sudah ada selama 1 tahun lamanya dan gak terjadi apa-apa. Tapi semakin hari bola-bola itu semakin menurun dan semakin dekat dengan manusia. Hingga ada salah satu bola yang jatuh di perkemahan tentara. Dan itu merupakan bola pertama yang terjatuh. Waktu itu tentara nggak berani ngambil tindakan apa-apa sampai mereka dapat instruksi dari atasan. Gak lama kemudian komandan mereka datang dan tiba-tiba menembakkan bola itu pakai senapan. Dan pas udah ditembak, bola itu nggak nunjukin reaksi apapun. Komandan kemudian ngambil panser ataupun tembakan yang lebih gede. Dan tanpa ragu-ragu, komandan itu langsung nembakin ke bola itu. Seketika asap tebal pun muncul dan kemudian muncul seperti cahaya. 1 bulan pun berlalu dengan hari-hari yang masih normal seperti biasanya. Kelas 32 emang banyak berbagai macam karakter dari murid-muridnya. Kim Chiol yang biasa dipanggil Kimchi, sahabatan sama si gendut. Taiman dikenal dengan murid yang jorok. Jang Yong-ho adalah anak yang dikenal pintar, tapi dia pendiam, suka menyendiri, dan gak mau berteman sama siapa-siapa. Bahkan pas teman-teman sekelasnya pada berisik, bercanda, ketawa, Yong-ho cuma duduk sambil belajar. Saat teman-temannya lagi pada sibuk, Wang Taiman tiba-tiba kentut di dalam kelas. Ketika teman-temannya yang nyium bau busuk itu langsung pada bubar lari ke jendela demi untuk menghindari bau kentutnya Taiman. Anehnya Yonghon masih tahan dengan bau kentutnya Taiman. Tapi pas Taiman kentut lagi, Yonghon udah gak tahan lagi dan langsung keluar dari kelas. Kelas pun dimulai, Bu Guru Park masuk dan bagiin hasil ujian. Seperti biasa, Yonghon adalah juara 1. Iha ada di urutan terakhir. Dia ngambil hasil ujian itu dan maju. Tapi pas dia balik, seperti biasa, Iha yang rese tahu-tahu nendang tasnya Yonghon. Pas mau negur anak-anak itu, tahu-tahu ada pengumuman kalau semua guru harus kumpul di kantor. Upak langsung pergi ke kantor. Karena penasaran, Iha nyuruh Kimchi untuk nguping di kantor. Tapi sayangnya pas lagi nguping depan pintu, tahu-tahu Bupak buka pintu dan Kimchi ketahuan. Akhirnya Kimchi masuk bareng sama Bupak ke kelas. Bupak ngumumin sama anak-anak kalau sekarang ini pendaftaran ke universitas sudah diberhentikan. Jadi anak-anak kelas 3 nggak bisa ngelanjutin ke perguruan tinggi sampai waktu yang ditentukan. 천천히 설명해 줄 테니까 여기 좀 봐줄래? Nah saat ini Korea lagi dalam kondisi yang darurat. Maka dari itu Menteri Pertahanan ngambil keputusan kalau orang-orang dewasa akan direkrut ke grup militer sebagai pasukan cadangan. Begitupun juga dengan anak kelas 3 SMA
yang harus ikut latihan militer dan menjadi pasukan cadangan. Jadi paginya anak-anak akan bersekolah, sedangkan setelah selesai sekolah, anak-anak itu bakal ikut pelatihan militer dan sebagai imbalannya, mereka bakalan dapat poin tambahan supaya bisa masuk ke perguruan tinggi yang mereka mau nantinya. Bu Park juga ngasih secari kertas yang berisi perjanjian yang harus ditandatangani orang tua murid yang akan mengikuti latihan militer. Ada begitu banyak pertanyaan dari murid-murid dan Bu Park cuma ngasih semangat dan bilang untuk gak usah khawatir. Karena penasaran, Iha nelpon temennya yang sekolah di sekolah lain dan ternyata sekolah lain juga dapat peraturan yang sama. Dan lagi-lagi Iha bikin masalah sama Yongho hingga akhirnya terjadi baku hantam di antara mereka berdua. Keributan itu berhenti setelah anak-anak lain coba misahin mereka. Anak-anak itu pun akhirnya ngasih surat itu kepada orang tua mereka dan beragam reaksi orang tua mereka. Iha ngotot untuk gak usah ikut pelatihan militer, tapi ibunya itu bener-bener gak tahan dengan sikap dia, apalagi kalau dia tuh berkeliaran di rumah. Makanya ibunya pengen dia ikut aja. Sedangkan Bora kelihatan santai banget sama ibunya, seolah mereka tuh kayak temenan. Sedangkan ibunya Yongho sama sekali gak pengen kalau anaknya itu kehilangan kesempatan untuk dapat poin dan masuk universitas. Ibunya gendut dan ibunya Kimchi ternyata mereka temenan dan telepon-teleponan. Sebenarnya mereka berat banget untuk ngelepasin anak mereka ikut pelatihan, tapi karena itu emang wajib dari sekolah, mau gak mau mereka harus ikut. Besoknya anak-anak berangkat ke sekolah sambil bawa koper karena mereka emang harus tidur di sekolahan. Sekarang ini para tentara udah ada di sekolahan. Pelatihan militer di kelas 32 akan dipimpin oleh Letnan Lee Chun-ho. Letnan Lee langsung menunjuk ketua kelas sebagai tren senior. Letnan Lee juga meminta salah satu untuk menjadi sukarelawan yang akan videoin mereka dan akan dikirim ke orang tua mereka. Tapi sayangnya nggak ada yang mau. Bu Park akhirnya nunjuk Yonghon untuk jadi sukarelawan. Tapi Yonghon gak mau. Dia bilang dia gak mau buang-buang waktu. Karena Yonghon gak mau, akhirnya Letnan Lee nunjuk Kimchi sebagai sukarelawan. Sebagai imbalan, Letnan Lee akan kasih 3 poin tambahan untuk Kimchi. 상점 3점. 선임 훈련 3점 외 상벌. Letnan Lee kemudian nyuruh mereka untuk pergi ke barak masing-masing. Di barak cowok-cowok udah ada sersan Wubin yang nungguin mereka. Sedangkan di barak cewek-cewek ada sersan cewek yang marah-marah gara-gara anak-anak itu bawa alat-alat ataupun hal-hal yang gak penting kayak skincare, boneka, catokan rambut, dan lain-lain. Pokoknya hal-hal yang gak penting. Dan mereka semua disuruh untuk nyingkirin semua hal yang gak penting itu. Habis ngerapiin barang-barang, mereka disuruh untuk kumpul ke lapangan dan mempersiapkan senjata api mereka. Sampai di lapangan, Letnan Lee ngebagiin senapan ke semua anak murid. Pas lagi istirahat, bisa-bisanya Iha, Taiman, Bora, dan teman-teman lain main-main dengan senapan itu. Gara-gara itu mereka semua dihukum dan disuruh lari bolak-balik gawang selama 3 kali. Malamnya Iha tahu-tahu nunjukin sebuah video yang bikin mereka semua jadi bercanda. Seperti biasa, Yonghon sama Yongso cuma belajar aja. Karena ngerasa terganggu, Yonghon akhirnya mau pergi. Tapi pas mau keluar, tiba-tiba Letnan Lee masuk. Di situ Yonghon ngasih tahu kalau Iha bawa HP dan akhirnya HP Iha pun disita. Iha juga dapat 3 koin minus. Gara-gara kejadian itu mereka hampir aja berantem lagi. Untung aja ada Letnan Lee yang nyegah itu. Tapi kemudian Letnan Lee nyuruh mereka untuk ikut keluar. Pas lagi dihukum, lagi-lagi mereka berdua olok-olokan dan mau berantem. Untung aja ada Kimchi yang kebetulan mau buang sampah. Kimchi yang lihat itu pun langsung misahin mereka. Pas lagi ribut-ributnya, tahu-tahu ada 1 bola misterius yang jatuh. Hingga akhirnya 3 orang ini pun terpental.
Iha ngerasa kesel banget karena dia nggak megang handphone. Kalau aja dia bisa ngerekam itu, pasti bakalan banyak pengikutnya. Yonghon terus bilang kenapa nggak upload video pas dia lagi ngintimidasi orang aja. Dan gara-gara itu mereka pun jadi olok-olokan lagi. Iha kemudian dorong Yonghon sampai dia natap bola itu. Yonghon yang terus-menerus ngoceh pun gak sadar kalau bola itu udah jadi makhluk raksasa besar. Ya tiba-tiba kaki Yonghon dijerat sama tentakelnya. Meski udah berusaha melepaskan diri, namun tetap aja gak bisa karena makhluk itu udah nyengkram dia. Sampai akhirnya makhluk itu pun ngelahap Yonghon. Sebelum kejadian, Kimchi sempat ngerekam Yonghon dan nyuruh dia untuk nyampein suatu pesan ke orang tuanya. Tapi Yonghon malah nanyain tempat dulu pas mereka masih main game. Yang ternyata tempat itu tuh masih ada. Terus Kimchi ngajakin Yonghon untuk main game lain kali. Dan Yonghon pun setuju mereka bakalan main game setelah semua tugasnya selesai. Setelah tugas CSAT ini berakhir, Yonghon akhirnya dilahap sama bola makhluk itu. Iha sama Kimchi bener-bener kaget dan ketakutan. Waktu itu nggak sadar Kimchi maju menuju bola itu dan tentakel bola itu nyerang Kimchi. Untungnya ada Letnan Lee yang nyelamatin Kimchi. Letnan Lee ngasih tahu Bu Park apa yang terjadi sama Yonghon. Letnan Lee juga minta Bu Park untuk ngerahasiain semua ini dari anak-anak. Karena khawatir anak-anak bakal ketakutan dan jadi heboh. Sementara di ruangan lain, Kimchi sama Iha masih bener-bener kaget. Bu Park akhirnya ngasih tahu Kimchi sama Iha untuk ngerahasiain soal ini. Iha setuju sama Bu Park, sementara Kimchi nggak membalas omongan Bu Park. Gara-gara itu Iha terus ngancem Kimchi untuk tutup mulut. Kalau enggak, Kimchi bakalan dikucilin. Pas mereka berdua masuk ke barak, teman-temannya langsung nanyain keberadaan Yonghon. Sesuai instruksi dari Bu Park, Kimchi ngomong ke anak-anak kalau Yonghon terluka dan pulang. 갈 정도면 많이 다친 거 아니야? 다시 온대? Esokan paginya udah beredar kabar kalau bola-bola makhluk itu udah jatuh sebanyak 30 buah. Karena itu komandan tentara nyuruh pemimpin peleton untuk segera melatih anak-anak untuk menembak. Jam pelajaran pun selesai dan sekarang waktunya untuk latihan fisik. Setelah latihan mereka ngelaksanain kegiatan sehari-hari. Nyuci, bersih-bersih, makan, dan lain-lain. Esokan harinya, anak-anak udah belajar cara menembak. Mereka digembleng habis-habisan untuk latihan keras selama berhari-hari. Tapi di saat semua teman-temannya tidur nyenyak, Kimchi justru malah mimpi buruk. Dia mimpi kalau Iha mau nyerang dia, gara-gara Iha takut kalau Kimchi bakal ngomong sama anak-anak soal kematian Yonghon. Dalam mimpinya, dia berhasil sembunyi dari Iha. Tapi pas lari, dia malah ketemu sama monster bola itu. Gara-gara mimpi buruk itu, dia bener-bener gak bisa tidur dan keluar dari barak. Salah satu ruangan, dia ketemu sama Nara. Karena Nara gak tahu soal kematian Yonghon, Nara bener-bener berharap kalau Yonghon baik-baik aja. Dan pas Nara pergi, Kimchi nangis terseduh-seduh karena dia tahu soal kematian Yonghon. Esokan harinya, Letnan Lee ngelatih mereka untuk bongkar pasang senjata. Dan saat bongkar pasang senjata, masing-masing dikasih waktu 1 menit. Waktu itu, semua anak berhasil kecuali No Aisol. Entah kenapa Aisol gak berhasil bongkar pasang senjatanya di waktu yang tepat. Sampai akhirnya Letnan Lee nyuruh dia bongkar pasang senjata sampai berhasil. Gak kerasa udah larut malam, tapi Aisol belum juga berhasil. Jelas di situ teman-temannya pada ngeluh karena mereka pada lapar dan juga capek nungguin Aisol. Tapi dalam militer tuh gak bisa sendiri-sendiri. Kalau satu orang gagal, yang lain pun ikut dapat hukuman. Dan gara-gara Aisol, mereka akhirnya terlambat makan malam. Bora yang emang udah benci sama Aisol pun marah-marah sama dia. Untung aja ada cowok yang belain Aisol. Gak lama, Taiman sama Gendut gabung sama mereka. Taiman ngasih tahu kalau besok mereka bakalan bener-bener latihan tembak beneran. Untuk perlindungan, akhirnya bola makhluk yang lahap Yonghon ditutup sama sesuatu. Pagi pun tiba dan sekarang waktunya untuk berlatih tembak.
Mereka menuju lapangan tembak sambil berjalan, tapi anehnya di jalanan itu benar-benar sepi. Selain gak ada orang sama sekali, toko-toko di sekitar situ pun tutup. Meskipun buka, itu pun gak ada orangnya. Dan ternyata di sebuah persimpangan ada bola makhluk yang jatuh dan masuk ke sebuah lubang. Pas baru datang, anak-anak ngerasa takut sama suara tembakan yang keras. Letnan Lee ngajakin mereka masuk dan mulai latihan tembak. Setelah selesai menembak, Letnan Lee ngumumin hasil tembakan mereka. Dan orang yang nembak tepat sasaran adalah Nara. 분이 있네. 15번 훈련. 15분 훈련병 이나라. Latihan tembak pun selesai dan mereka kembali ke sekolah dengan menyusuri jalan yang sama. Di tengah perjalanan, Letnan Lee ngerasa ada yang aneh. Dia ngeliat banyaknya kekacauan, kayak bekas tembakan dan lain-lain. Makanya dia nyuruh semua anak untuk berhenti dan istirahat di situ selama 10 menit, karena dia emang mau meriksa sekitar situ. Pas anak-anak lain pada duduk santai, Taiman ngajakin Hirak buat pergi ke Toserba untuk beli minuman dingin. Mereka berdua masuk Toserba, nggak ada satu orang pun di sana. Dan barang-barang di sana juga berantakan. Tapi walaupun gak ada orang, mereka berdua tetap aja minum minuman di situ dan juga makan makanan yang ada di sana. Mereka bahkan ngambil banyak makanan dan dimasukin di tas. Lama kemudian, Bupak sadar kalau Taiman sama Hirak gak ada. Pas Bupak nanyain ke anak-anak lain, Yongso akhirnya ngaku kalau dia denger Hirak sama Taiman bilang kalau mereka mau ke Toserba. 편의점이 어딨니? Bupak akhirnya ngajakin Yujung buat nyariin mereka berdua. Sedangkan di tempat lain, Letnan Lee sama Sersan Wubin berhasil nemuin lubang itu. Pas lagi jalan, Yujung lihat ada senjata tergeletak di tepi jalan. Dikira Yujung salah satu temennya yang naro. Makanya dia datang ke situ dan ngambil tembakan itu. Dan ternyata ada potongan tangan yang nempel di tembakan itu. Yujung kaget banget dan langsung teriak-teriak. Seketika semua teman-temannya datang ke sana. Gak cuma potongan tangan, tapi banyak juga bercak-bercak darah di tepi jalan, sepatu yang berlumuran darah dan yang lainnya. Maka itu Bu Guru Pak bener-bener penasaran ada apa di balik mobil itu. Makanya Bu Guru Pak mau memeriksanya. Tapi karena takut, Kimchi nyegah Bu Pak. Kimchi pikir mungkin aja itu bola makhluk. Apalagi sebelumnya Kimchi lihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Yonghon mati karena dilahap bola makhluk. Kimchi juga sempat keceplosan ngomong kayak gitu sama Bu Guru Pak. Temen-temennya yang gak tahu pun jadi kaget. Dan mereka malah desek Iha untuk ngasih tahu. Bupak akhirnya tetap jalan dan pas dilihat ternyata banyak banget potongan-potongan tubuh manusia. Ketika Bupak langsung jerit dan nyuruh anak-anak buat lari. Dengar teriakan Bupak, bola-bola makhluk itu pun langsung nyamperin arah suara Bupak. Letnan Lee sama Sersan Wubin yang denger jeritan Bupak pun langsung lari. Bola-bola makhluk itu tuh larinya cepet banget dan dia ngejar Bupak. Bupak nemuin senapan dan nembakin mereka. Tapi sayangnya Bupak kehabisan peluru dan dia diserang sama bola itu hingga tewas. Anak-anak yang nyaksiin kejadian itu pun ngerasa sangat syok dan mereka nggak nyangka kalau itu tuh beneran. Pas mereka lagi takut-takutnya, tiba-tiba ada salah satu tentara yang juga diserang sama bola itu sampai kepalanya putus. Karena saking takutnya, mereka semua pada lari berhamburan buat nyelamatin diri. Terus pas mereka masuk ke sebuah gedung, juga banyak potongan-potongan tubuh manusia bekas dimakanin sama bola-bola itu. Iha sama gerombolannya hampir aja dihinggapin sama makhluk itu. Untung aja ada Letnan Lee yang nembak makhluk itu. Sedangkan gerombolannya gendut tarik-tarikan sama makhluk itu gara-gara ada salah satu temennya yang ditarik kakinya pakai tentakel makhluk itu. Untung aja gerombolannya gendut diselamatin sama Sersan Wonbin. Sedangkan Aisol lari dan masuk gedung sendirian. Untung aja dia punya inisiatif untuk kunciin pintu gedung biar bola-bola itu nggak masuk. Sedangkan rombongannya Bora diselamatin sama tentara cewek yang jaga. Tapi sayangnya tentara cewek itu nggak bisa nyelamatin diri dan malah mati.
Tapi Yohana masuk mobil sendirian dan gak mau bukain pintu buat temennya. Hingga akhirnya Bora sama yang lain pergi sendiri. Suasana benar-benar menegangkan dan anak-anak itu ketakutan. Bora sama satu temennya yang lain akhirnya sembunyi di ruang darurat. Tapi karena ruangannya kaca, makhluk-makhluk itu bisa ngelihat mereka. Dan ada salah satu bola yang berhasil ngeretakin kacanya. Dan bola-bola yang lain pun datang ke sana dan ngerumpul di tempat persembunyian Bora. Saat Hirak sama Taiman tiba-tiba ketemu sama bola makhluk itu. Awalnya bola makhluk itu nggak nyerang mereka sama sekali. Hirak bahkan beraniin diri buat nyentuh bola itu. Mereka bahkan sempet-sempetnya ketawa-tawa sambil bersentuhan sama bola makhluk itu. Tapi tiba-tiba bola itu nyerang Hirak. Bola itu bahkan nyeret kakinya Taiman. Untung aja mereka berhasil menghindari bola itu. Sampai akhirnya Hirak masukin bola itu ke lemari pendingin dan bola itu perlahan-lahan mati. Rombolanya Yongso juga ngadepin bola itu. Mereka berusaha cari tempat persembunyian yang aman. Tapi lagi-lagi mereka harus ngadepin bola itu. Untung aja Yongso berhasil nungkur bola itu pakai ember. Tapi makhluk itu tuh kuat banget. Kalau embernya nggak dipegangin, makhluk itu bakalan lepas. Karena mereka harus cepat-cepat kabur dari situ, Jangso akhirnya nyuruh teman-temannya buat cepat pergi. Sedangkan Jangso yang bakalan megangin ember itu dan kabur terakhir. Buat antisipasi, Jangso ngelemparin senjatanya ke teman-temannya biar mereka bisa nembak makhluk itu. Pas makhluk itu nyerang Jangso, dan bener aja pas Jangso lari, makhluk itu langsung jerat Jangso. Tapi tembakan yang dikasih Jangso itu gak mempan buat nembak. Untung aja Suyon punya senjata dan beraniin diri buat nembak makhluk itu. Sedangkan di tempat lain, Bora sama temennya masih ngerasa ketakutan gara-gara makhluk-makhluk itu terus ngerumpul di tempat persembunyian mereka. Untung aja ada Letnan Lee yang datang dan nyelamatin mereka. Tapi pas ada satu bola makhluk yang mau nyerang Letnan Lee, untung aja Nara nembak makhluk itu dari atas gedung. Bola makhluk itu udah gak ada lagi. Mereka semua kumpul di tempat meninggalnya Bopak. Di situ Letnan Lee ngasih tahu kalau makhluk itu adalah bola-bola yang jatuh dari langit. Dan mereka semua dilatih untuk membunuh bola-bola itu. Letnan Lee belum selesai ngomong, tapi udah ada suara di tempat lain. Hingga akhirnya mereka bersiap dan bareng-bareng ke sana. Letnan Lee bilang, Letnan Lee bakalan ngelempar helmnya. Kalau tiba-tiba makhluk itu muncul, mereka harus nembak secara bersamaan. Tapi pas helmnya udah dilempar, ternyata yang muncul adalah Hirak. Letnan Lee langsung teriak biar mereka semua nggak nembak. Tapi entah kenapa Aisol tetap ngelepasin tembakan. Untung aja Hirak gak kena tembakannya. Mereka pun jalan lagi dan balik ke sekolah. Tapi pas udah di sekolah, anak-anak lain yang lagi latihan pada bertanya-tanya ada apa dengan mereka. Lihat anak-anak yang masih pada ketakutan, Letnan Lee jadi inget masa lalu pas dia masih belum menjadi komandan di SMA Sungjin. Waktu itu Letnan Lee mau dipindahin ke unit lain, atau kalau dia mau dia bisa dibebas tugaskan. Sedangkan untuk nanganin bola makhluk itu, para divisi tentara bakalan ngerekrut warga sipil dan juga bahkan pelajar untuk jadi pasukan cadangan. Mau gak mau, terima gak terima, mereka tetap harus ikut berperang melawan bola makhluk itu. Saat di kelas, mereka semua benar-benar sedih dengan semua yang terjadi. Mereka gak nyangka Bopak telah meninggal. Mereka akhirnya berpikir untuk pulang aja, karena di sekolah mereka justru malah disuruh berperang dengan bola itu. Karena itu mereka merasa tertipu dengan orang dewasa dan mereka memutuskan pengen pulang aja. Tapi tiba-tiba Letnan Lee datang dan bilang kalau pulang ke rumah itu bukan solusi. Bisa aja pas mereka udah pulang ke rumah, tahu-tahu bola itu nyerang mereka. Letnan Lee gak mau tahu
Malam ini mereka harus tetap latihan kayak biasanya. 저는 이 예정대로 진행한다. 다들 개인 정비하고 준비. Pas Letnan Lee pergi, mereka tetap ambil keputusan untuk pengen pulang. Tapi Yongso tetap ngotot nggak mau pulang karena pengen dapat poin ekstra. Makanya Iha bener-bener emosi dan akhirnya terjadilah pertengkaran. Yujung nyerahin petisi ke Letnan Lee kalau mereka sepakat bakalan pulang. Tapi Letnan Lee tetap kekeh untuk nggak bisa mulangin mereka karena di luar itu bener-bener berbahaya. Kalaupun mereka pulang, orang tua mereka itu udah nggak ada lagi di rumah karena orang tua mereka itu udah dibawa ke tempat penampungan yang aman. Jadi mau gimana pun mereka tetap nggak bisa pulang. Jung akhirnya nyampein apa yang diomongin Letnan Lee ke anak-anak. Dan di situ anak-anak benar-benar marah dan kesel karena mereka nggak bisa pulang. 그냥 걱정돼서. 그래서 Malam pun tiba, Letnan Lee menggembleng habis mereka buat latihan. Walaupun mereka udah bener-bener lemah dan gak sanggup, tapi Letnan Lee terus menggembleng habis mereka. Sampai akhirnya latihan dihentikan karena ketua kelas nangis terseduh-seduh karena udah gak kuat lagi. Mereka bener-bener marah karena ngerasa orang-orang dewasa udah nipu mereka. Mereka juga kesel sama Letnan Lee yang seolah seneng melihat mereka menderita. Tapi pas mereka jelek-jelekin Letnan Lee, tahu-tahu Sersan Mubin datang dan bilang kalau Letnan Lee nggak seburuk itu. Letnan Lee selalu jagain mereka. 소대장님이 저러시는 거 다 니들 위해서라는 거. Setelah jatuhnya bola makhluk di area militer, para tentara ngurung bola makhluk kecil itu untuk mengetahui senjata apa yang bisa memusnahkan mereka. Dan yang bisa membunuh bola-bola itu hanyalah amunisi uranium. Dan saat ini amunisi itu benar-benar terbatas dan bahkan mereka kekurangan senapan. Ditambah lagi banyak personil tentara yang gugur sehingga para pelajar pun direkrut untuk menjadi pasukan cadangan. Setelah berdiskusi, anak-anak mutusin untuk gak bisa percaya sama Letnan Lee. Mereka pikir Letnan Lee bohong kalau orang tua mereka itu sebenarnya gak di penampungan. Maka itu mereka harus mastiin sendiri dengan pulang ke rumah. Hingga akhirnya Jang So, Kim Chi, si gendut dan cowok kacamata itu mutusin untuk keluar dari sekolah dan ngecek apakah orang tua mereka masih di rumah atau udah gak ada. Tapi ternyata rencana mereka gatot dan mereka semua malah ketangkep. Gara-gara ulah mereka, akhirnya mereka dihukum sama Letnan Lee. Dan mulai sekarang Letnan Lee menyatakan kalau mereka adalah militer. Dan kalau mereka membangkang itu akan dianggap sebagai pembelotan dan akan diadili sebagai seorang militer, yaitu ditembak. 타령은 군법으로 처리한다. Dengar itu, mereka benar-benar ngerasa ketakutan sampai nggak bisa tidur. Tapi kemudian si cowok kacamata punya ide. Besoknya pas jam makan siang, mereka pada ngobrol sama anak kelas lain. Mereka nyeritain tentang Bu Park sama Yonghon yang mati gara-gara ulah bola makhluk itu. Nggak akhirnya semua anak terpengaruh dan mereka memberontak mau keluar. Mereka demo dan minta dipulangin masing-masing. Tapi pas lagi rame-ramenya, tahu-tahu ada satu bola yang jatuh. Letnan Lee langsung nyuruh tentara-tentara lain untuk bersiap menembak. Ternyata bola itu berisi dengan bola-bola kecil yang nyerang mereka semua. Letnan Lee nyuruh anak-anak untuk pergi ke kelas dan sembunyi di tempat yang aman. Tapi mereka terus-terusan dapat penyerangan. Bahkan bola makhluk lain pun berjatuhan dari atas. Banyak dari mereka yang mati. Setelah sekian lama pertarungan, mereka akhirnya berhasil masuk ke gedung sekolah. Tapi secara tiba-tiba, bola makhluk itu pun terjatuh lagi tepat di depan gedung sekolah. Dengan cekatan, Aisol langsung nutup pintu masuk dan mengganjalnya menggunakan sapu. Teman-teman lainnya juga ngebantuin Aisol untuk nutup pintu itu pakai bangku. Mereka akhirnya berhasil masuk ke kelas, tapi mereka masih ngerasa khawatir apakah mungkin makhluk-makhluk itu bakalan datang ke kelas mereka. Gak lama kemudian, Letnan Lee sama Sersan Wubin datang dan nyuruh mereka untuk pergi ke barak. Mereka disuruh untuk ambil perlengkapan mereka dan juga senjata mereka masing-masing untuk jaga diri.
Ternyata mereka bersiap-siap untuk naik mobil dan pergi ke tempat yang lebih aman. Lagi-lagi pas mau naik mobil, Song Yin drama. Dia nggak mau naik mobil. Dia kepikiran sama ibunya dan pengen pergi sama ibunya. Dan itu tuh bener-bener memperlambat mereka buat cepat pergi. Nggak akhirnya Sersan Woo Bin nyuruh Jang So untuk gendong dia buat naik mobil. Dan kelompok itu dibagi jadi 2 mobil. Dan di mobil yang satunya ada siswa yang namanya Hee-in yang gagal naik mobil hingga akhirnya dia diserang sama bola itu dan tewas. Awalnya Letnan Lee mau turun dan nyelamatin dia, tapi Sersan Woo Bin ngehalangin Letnan Lee karena itu bisa membahayakan nyawa yang lain. Letnan Lee ngerasa kesel banget karena nggak bisa nyelamatin siswa itu. Sampai-sampai dia nyetir tuh sambil nangis. Setelah berhasil naik mobil dan pergi dari sekolah, mereka menuju ke arah perbukitan ke penampungan tempat yang aman. Mereka dibagi jadi 2 mobil. Di mobil rombongannya Kim Ji adalah mobil pertama yang pergi. Karena mereka beda mobil, di dalam mobil pun mereka mikirin teman-teman mereka yang lain apakah selamat juga. Di tengah perjalanan mereka ngerasa takut sekaligus ngantuk. Kim Ji berharap kalau semua ini tuh cuma mimpi. Tapi pas mereka lagi ngantuk-ngantuknya, tiba-tiba makhluk bola itu nyerang sopir mobil itu sampai terjadilah kecelakaan. Gak cuma nyerang si sopir, bola itu juga menuju ke belakang dan nyerang mereka semua. Hingga akhirnya mereka tembak-menembak di dalam mobil. Pas mereka udah pada keluar, ternyata Suyeon terluka. Dan lukanya itu cukup parah. Gara-gara mobil mereka terguling, mereka pun jadi bingung harus kemana. Karena sebelumnya rencananya mereka mau dibawa ke Gunung Sak, yaitu tempat penampungan. Dan setelah ngeliat peta, ternyata Gunung Sak masih jauh, masih sekitar 20 kilo lagi. Situ terjadi kebingungan. Hirak ngomong sama temen-temennya supaya mereka nunggu di situ aja sampai ada mobil yang datang jemput mereka. Tapi Kim Ji nyaranin untuk tetap jalan aja ke Gunung Sok. Dan di situ terjadi lagi pertengkaran karena mereka nggak mungkin dong jalan sejauh 20 kilo, apalagi dengan kondisi Suyeon yang terluka parah sekarang ini. Makanya Yongsi nyaranin untuk meriksa dulu daerah sekitarnya. Syukur-syukur kalau ada tempat istirahat buat bawa Suyeon. 저쪽으로 먼저 가볼게. 그럼 나 저쪽. 그래? Rombongan kedua yang disupirin sama Letnan Lee pun udah sampai tujuan. Pas sampai sana, mereka semua sadar kalau rombongan yang pertama itu belum sampai ke sana. Pas lagi jalan, mereka ngeliat banyak banget mayat tentara dan juga pelajar yang udah pada gugur. Lihat mayat-mayat itu, mereka jadi semakin khawatir sama teman-teman mereka. Lama kemudian, Letnan Lee datang dan nyuruh mereka untuk istirahat dulu sampai mereka dapat perintah selanjutnya. Awalnya, Iha sempat marah-marah gara-gara temennya yang belum pada nyampe. Tapi Yujung ngasih tahu Iha untuk nggak ngomong kayak gitu, karena kalau bukan karena Letnan Lee, mereka nggak mungkin selamat sampai sekarang. Yujung juga mohon sama Letnan Lee supaya Letnan Lee mastiin bahwa teman-temannya tiba dengan selamat. 다들 쉬어라. Setelah sekian lama berpencar, akhirnya rombongan Kim Ji menemukan sesuatu. Mereka pun bergegas untuk jalan ke sana. Suyeon yang luka parah awalnya mau digendong sama Jang So, tapi Suyeon gak mau karena dia ngerasa masih kuat jalan. Tapi anehnya Song Yi yang cuma luka lututnya sedikit aja bener-bener manja banget. Dia ngerengek kayak bayi dan gak mau jalan. Sampai Taiman akhirnya ngalah dan mau gendong dia. Temen-temennya udah pada jalan. Sebenarnya Hirak itu masih ngotot pengen nungguin di situ aja. Tapi karena temen-temennya semuanya pergi, akhirnya dia juga ikutan pergi. Pas lagi jalan, Yongsin tiba-tiba kepikiran buat nulis tanda di mobil yang nunjukin arah mereka pergi. Letnan Lee ngomong sama atasannya untuk minjem kendaraan buat jemput anggota peletonnya yang masih ketinggal. Tapi sayangnya atasannya tuh gak ngizinin dia. Walaupun Letnan Lee udah desek berkali-kali, tapi tetap aja atasannya tuh gak ngasih izin buat pakai kendaraan di situ.
명령만 내리십시오. Singkat cerita, rombongan Kimchi udah sampai di sebuah rumah. Mereka langsung bawa Suyeon masuk dan tiduran di sana. Pas dicek, ternyata Suyeon demam. Temen-temennya langsung bergegas nyari air, lap, dan juga obat buat Suyeon. Sedangkan yang lainnya disuruh untuk cari-cari makanan. Siapa tahu ada yang dimakan karena mereka tuh emang kelaparan. Junhee menemukan mie instan, tapi dia nggak mau ngomong sama temen lainnya. Sedangkan temen lainnya nemuin kotak obat yang bisa buat ngerawat Suyeon. Gak lama kemudian Junhee pamit pergi ke toilet, tapi nyatanya dia malah makan mie instan di tempat yang sepi. Pas udah selesai makan, tiba-tiba ada bola makhluk di depannya. Dia langsung teriak sambil kabur, tapi makhluk itu terus ngejar dia sampai ke rumah itu. Sampai akhirnya mereka berusaha bersembunyi, dan mereka bersembunyi dibagi jadi 2 kelompok. Sementara di tempat lain, Wonbin lagi ngobrol sama teman tentaranya yang megang kunci kendaraan. Di situ dia pura-pura sok kenal, padahal sebenarnya tuh dia nggak kenal, dan dia ngelakuin itu cuma buat nyolong kuncinya aja. Habis itu Wonbin ngasih kunci itu ke Letnan Lee. Walaupun Letnan Lee tahu resiko nyolong kendaraan itu bakalan dihukum mati, dia tetap nekat mau ngambil mobil itu untuk nyelamatin anak-anak yang ketinggalan. Dan ternyata diem-diem si gendut dengerin percakapan mereka. Sampai akhirnya si gendut ngomong sama anak-anak kalau Letnan Lee mau keluar buat nyelamatin grup yang kedua. Makanya kemudian mereka inisiatif buat ngikutin Letnan Lee. Dan seperti biasa, Yongsu nggak mau ikut karena dia takut dapat poin hukuman. Di situ Iha benar-benar emosi dan pengen nampol mukanya. Tapi akhirnya nggak jadi dan Iha pergi gitu aja sama teman-temannya. Pas di tengah perjalanan, Letnan Lee sadar kalau rombongannya Bora udah naik mobil. Letnan Lee turun dan nyuruh mereka untuk pulang lagi. Tapi sayangnya mereka nggak mau. Walaupun mereka bakalan dapet hukuman, mereka bakalan tetap nyelamatin teman-temannya. Apalagi mereka tahu kalau hukuman buat mereka itu cuma poin hukuman. Sedangkan Letnan Lee mungkin bakalan dihukum mati. 이런 경우 어떻게 되냐? 사형? Sedangkan rombongan satu masih ngumpet di rumah itu gara-gara dikejar sama bola itu. Gara-gara sisa makanan di mulut Junhee, Songyi akhirnya tahu kalau Junhee itu makan sendirian. Apalagi makhluk itu bisa nemuin dia pas dia lagi makan sendirian. Seketika teman-temannya langsung kesel. Sekarang ini kondisinya Suyeon semakin parah. Sebenarnya Hirak cuma asal ngomong buat bawa Suyeon ke truk dan mereka pergi. Tapi Kimchi nganggap itu serius, sampai akhirnya dia keluar lewat jendela untuk kasih tahu temennya yang lain. Kimchi akhirnya ngasih tahu Jangso soal rencananya, tapi mereka perlu keluar dari situ karena pintu utama udah ditungguin sama makhluk bola itu. Hingga mereka pikir mereka bisa keluar lewat jendela, tapi jendela itu perlu dibuka pakai alat. 내가 찾아볼게. 조심해. Sampai akhirnya Kimchi cari peralatan di gudang. Pas Kimchi lagi nyari-nyari alat, tahu-tahu makhluk itu ada di belakang Kimchi dan tahu keberadaan Kimchi. Berkali-kali dia coba nyerang Kimchi, tapi untungnya Kimchi bisa menghindar. Sampai akhirnya teman-temannya tahu kalau Kimchi lagi diserang sama makhluk itu dan teman-temannya bukain pintu buat Kimchi. Untungnya Kimchi selamat. Tapi untungnya Kimchi udah bawa satu alat yang bisa ngeluarin mereka. Rencananya mereka mau bobol jendela dan keluar lewat jendela. Di situ Yongsin punya ide buat ngidupin TV supaya makhluk itu ketipu dan ngira kalau mereka masih ada di dalam karena masih ada suara-suaranya. Setelah mereka semua keluar, mereka akhirnya bagi tugas. Sebagian nyariin kunci mobil, Taiman tugasnya ngintipin makhluk itu, dan yang lainnya bawa Suyeon buat pergi. Tapi ada-ada aja kejadian absurd di situ. Yang kepleset lah, yang kejedot tiang lah, yang nginjek sesuatu lah. Pokoknya ada-ada aja. Tapi untungnya makhluk itu tuh masih ketipu sama kaset yang diputer sama Yongsin. Pas mereka mau pergi ke gudang, tiba-tiba film yang dihidupin sama Yongsin tuh mati.
Sampai akhirnya makhluk itu berusaha keluar dari pipa. Lihat makhluk itu masuk ke pipa, Taiman langsung cekatan ngehalangin makhluk itu pakai sapu. Sedangkan teman-temannya disuruh untuk lari ke gudang. Sampai akhirnya Taiman sama Sojul yang ngadepin makhluk itu. Sementara teman-teman lainnya pada nungguin mereka sambil khawatir di gudang. Untung aja mereka berdua selamat dan berhasil masuk ke gudang. Sampai akhirnya mereka semua ngunciin gudang dan cari kunci mobilnya. Pas Junhee udah nemuin kuncinya, katanya kan Hirak tuh yang mau nyetir. Tapi ternyata pas dilihat, mobilnya tuh beda sama mobil punya bapaknya dia. Makanya dia bingung karena dia nggak bisa nyetir. Temen-temennya udah pada nggak sabar, kenapa sih kok nggak jalan-jalan? Sedangkan makhluk bola itu tuh udah ada di atap dan jebol atapnya. Dan pas dia turun, ada satu temen ceweknya yang bilang kalau dia aja yang bakalan nyetir. Tapi Hirak tuh nggak percaya kalau cewek itu tuh bisa nyetir. Sampai akhirnya mereka tarik-tarikan kunci dan kuncinya tuh jatuh di belakang lemari. Pas Hirak marah-marah sama si cewek itu tuh ngomong kalau keluarganya punya sekolah mengemudi dan otomatis dia bisa mengemudi. Karena kondisinya udah benar-benar genting, Yongsin nyaranin buat ninggalin aja Suyeon dan mereka kabur sendiri. Tapi yang lain tuh pada nggak tega. Sampai akhirnya mereka ngambil keputusan bahwa salah satu dari mereka harus keluar dan mancing makhluk itu. Karena nggak ada yang mau sukarela, makanya mereka semua ngadain kocokan dan siapapun yang kalah bakalan mancing makhluk itu. Sebenarnya waktu itu yang kalah tuh Hirak. Tapi karena Hirak ngerasa berat banget buat mancing, makanya Jangso ngorbanin diri dan dia bilang dia yang kalah dan dia yang bakalan mancing. Lihat pengorbanan Jangso, Hirak sama Suyeon cuma bisa nangis di dalam gudang. Jujur sih, di situ aku suka banget sama karakter Jangso yang bener-bener gentleman dan bertanggung jawab. 장수, 어떡해. Letnan Lee dan juga anak-anak grup 2 nyusulin anak-anak grup 1. Di tengah perjalanan mereka ngeliat truk anak-anak grup 1 yang udah terguling. Mereka juga ngeliat tentara yang nyopirin mobil itu tewas. Setelah Letnan Lee membagi tugas, si gendut tiba-tiba nemuin tanda yang dibikin sama Yongsin. Pas mereka mau menuju ke sana, mereka tiba-tiba dicegat sama makhluk bola itu. Untung aja mereka berhasil nembakin makhluk itu. Sedangkan di tempat lain, Jangso keluar dari gudang dan berusaha untuk ngalihin perhatian makhluk itu biar teman-temannya bisa keluar dengan selamat. Tapi absurdnya, bukannya mereka nyariin kuncinya dulu baru Jangso keluar, tapi ini kebalik. Jangso keluar dulu jadi umpan dan mereka baru mau ngambil kuncinya, dan itu bikin tambah lama kan. Jangso mulai bikin suara-suara buat ngalihin perhatian makhluk itu. Abis itu Jangso lari ke suatu tempat. Temen-temennya akhirnya bisa kabur naik truk dengan selamat. Tapi sekarang ini Jangso ada dalam situasi yang menegangkan. Dia tuh terus-terusan dikejar sama makhluk itu. Sampai akhirnya dia ada di jalan buntu dan gak bisa lagi kemana-mana. Karena itu akhirnya dia cuma pasrah pas mau diserang sama makhluk itu. Tapi untungnya ada Hirak yang tiba-tiba muncul dan nyemprot makhluk bola itu pakai nitrogen cair. Karena seingatnya dia, makhluk itu tuh gak kuat sama hawa dingin. Pas mereka berdua mau pergi, tahu-tahu ada Letnan Lee yang nyelamatin dia karena mau diserang lagi sama makhluk bola itu. Untung aja Nara cepet-cepet nembak makhluk bola itu. Sampai akhirnya mereka semua selamat dan balik lagi ke camp. Pas udah nyampe sana, Iha terus-terusan nyindirin Yongso. Gara-gara Yongso gak mau ikut dan malah lebih mentingin nilai CSAT. Tapi Sersan Wonbin bilang kalau Yongso juga ngekhawatirin mereka. Dan Yongso juga nyusun tempat tidur buat mereka semua sendirian. Dan gara-gara membangkang, Letnan Lee akhirnya dimarahin sama atasannya. Awalnya atasannya tuh mau nembak dia. Tapi karena dia bawa anak-anak itu dengan selamat,
Akhirnya nggak jadi dan dia dimaafin. Keesokan harinya anak-anak itu udah pakai seragam militer dan mereka udah resmi jadi pasukan cadangan. Mereka udah mulai dikasih berbagai macam tugas dan disuruh untuk bikin tenda yang biasanya dipakai buat perang. Selesai bikin tenda, lagi-lagi Bora ngomong sama Aisol kalau Aisol disuruh pulang aja. Karena di situ dia itu nggak punya temen dan dia itu cuma nyusahin anak-anak lain. 나갈 거야. 아, 너 친구 없잖아. Tapi tiba-tiba Nara dateng dan belain Aisol. Nara juga ngomong sama Bora untuk nggak terus gangguin Aisol, karena Aisol itu ada dalam situasi yang sama mereka. Mereka sama-sama menderita dan sama-sama harus bertahan. Sedangkan di tempat lain, sekarang ini tentara lagi pada rapat. Mereka sebenarnya udah tahu kalau makhluk itu lemah sama hawa dingin, tapi untuk nunggu musim dingin itu cukup lama. Makanya, kepala tentara tetap nyuruh mereka untuk perang sama makhluk itu. Karena walaupun banyak personil tentara yang gugur, tapi masih ada pasukan cadangan dari pelajar. Dan kelompok yang dapat tugas pertama adalah kelompoknya Letnan Lee, yang gak lain adalah kelompok SMA Sungjin. Pas kepala tentara ngumumin itu ke anak-anak, jujur anak-anak tuh kaget karena mereka pikir setelah mereka selamat, mereka tuh bakal dipulangin ataupun ditaruh di penampungan tempat orang tua mereka. Tapi nggak taunya mereka malah disuruh perang. 현 지역을 이탈. 녀단 1대대 합류하여. Di saat anak-anak lagi pada takut, Yongso anehnya malah nanyain soal nilai CSAT. Dan mau nggak mau, besok pagi anak-anak itu bakalan disuruh untuk perang. Saking takutnya, mereka sampai-sampai nggak nafsu makan. Sedangkan di tempat lain, Letnan Lee sama Sersan Wunbin lagi bingung gara-gara mereka tuh harus nyerahin surat wasiat ke anak-anak itu. Sesuai kebiasaan, sebelum perang, para tentara biasanya nulis surat wasiat untuk orang-orang yang mereka tinggalin. Diem-diem Yujung dengerin mereka, dan pas mereka keluar, Yujung tiba-tiba ngambil surat wasiat itu dan dibagiin ke teman-temannya. Yujung nyuruh teman-temannya untuk ngisi surat wasiat itu, tapi Yujung beralasan kalau surat wasiat itu tuh cuma buat formalitas dan mereka harus nyantumin kuku mereka ataupun rambut mereka supaya nanti kalau jasad mereka nggak ketemu, kuku atau rambut mereka itulah yang bakalan dikubur. Dengar hal itu, anak-anak langsung pada marah dan mereka protes. Harusnya Yujung gak mau nerima surat itu ataupun protes sama Letnan Lee. Apalagi Yujung ketua kelas. Yujung harus mewakili mereka. Dan disitulah terjadi pertengkaran. Habis kejadian itu, Yujung keluar dan menyendiri. Tapi kemudian Jangso datang dan disitu terkuak kalau ternyata Jangso itu wakil ketua kelas. Pantes aja dia ngerasa tanggung jawab sama temen-temennya. Dan pas Letnan Lee sama Sersan Wubin balik lagi ke ruangan, mereka kaget karena surat wasiatnya tuh udah gak ada. Malamnya, anak-anak tuh bener-bener gelisah dan gak bisa tidur. Kimchi sama Gendut akhirnya ngobrol, dan di situ teman-teman lainnya pada bangun juga karena mereka emang sebenarnya gak bisa tidur. Gak lama kemudian anak-anak cewek datang ke campnya anak-anak cowok. Karena mereka sama-sama gak bisa tidur, akhirnya mereka ngeluangin waktunya buat ngisi surat wasiat itu. Gak lama kemudian Letnan Lee sama Sersan Wubin datang, dan di situ anak-anak udah ngumpulin surat wasiatnya ke Yujung, dan akhirnya Letnan Lee tahu kalau Yujung yang ngambil surat wasiat itu dan dibagiin ke teman-temannya. Awalnya mereka benar-benar takut dan pengen balik lagi ke camp mereka, tapi terus akhirnya Letnan Lee ngajakin mereka buat makan. Di situ Letnan Lee bawa bahan-bahan buat bikin kue, bikin ramyeon, dan lain-lain. Pokoknya mereka tuh seneng-seneng sampai akhirnya lempar-lemparan tepung. Setelah hal menyenangkan itu selesai, anak-anak pada tanya sama Letnan Lee pekerjaannya sebelumnya dan dia udah punya pacar atau belum. Tapi karena itu pertanyaan pribadi, Letnan Lee gak mau jawab. Ada salah satu anak yang nanyain apa kalau tugas ini udah selesai mereka bisa balik lagi ke keluarga mereka dan kapan perang ini bakalan selesai. Jujur aja di situ Letnan Lee tuh nggak tahu kapan perangnya bakalan selesai,
Tapi Letnan Lee janji kalau dia bakalan terus ikut berjuang sama mereka. Letnan Lee juga janjiin kalau mereka nggak bakalan terluka dan bakalan tetap selamat. Malam telah berlalu, kini waktunya mereka buat perang. Letnan Lee udah bagiin tim mereka masing-masing. Letnan Lee juga bagiin sebuah alat yang bisa mendeteksi bola makhluk itu. Pas dalam perjalanan, mobil mereka tuh terhalangi dengan mobil-mobil lain yang ada di depan mereka. Sampai akhirnya Letnan Lee mutusin untuk meriksa dulu area itu. 다르네. 우린 그냥 오 존나 신기하다 이 정도지. Setelah berjalan cukup jauh, alat pendeteksi itu pun mulai berbunyi. Letnan Lee akhirnya membagi kelompok dan memancing makhluk itu menggunakan mobil mainan. Makhluk bola itu langsung muncul dan mereka semua menembakinya. Tapi karena masih banyak makhluk, mereka akhirnya berpencar untuk nyari makhluk itu di rumah-rumah. Mereka masih terus merantas makhluk itu. Dan pas waktu Sersan Woo Bin meriksa sebuah rumah, Aisol membuka sebuah lemari dan tiba-tiba menemukan seseorang. Ternyata perempuan itu pasukan cadangan juga sama kayak mereka. Gak lama kemudian Letnan Lee datang bawa 2 orang yang juga selamat. Mereka akhirnya bawa 3 orang itu ke penampungan 8. Dan pas mereka sampai sana, orang-orang di sana udah pada tewas. Mereka meriksa satu persatu dan gak ada satupun orang yang masih selamat. Padahal tempat itu tuh di pegunungan dan dinilai aman dari bola. Tapi gak tahu kenapa dan gak tahu gimana bola-bola itu tiba-tiba nyerang penampungan itu sampai semuanya tewas. Pas lagi ngumpulin jenazah, anak-anak mikirin 3 orang itu. Mereka masih kelihatan takut dan bahkan pandangannya tuh kosong. Mereka sempat berpikir mungkin kalau mereka tersisa sendiri kayak mereka, mungkin mereka akan kayak gitu juga. Lagi-lagi Borang ngomong sama Letnan Lee supaya Aisol dipulangin aja karena takut bakalan nyebabin masalah. Tapi Letnan Lee bilang gak akan ada masalah apapun. 충분히 잘해주고 있고 앞으로도 잘할 거다. Malamnya, Yujung nyiapin makan buat 3 orang itu. Tapi salah satunya yang namanya Yoon Seo tiba-tiba pergi. Karena Yujung khawatir, Yujung pun ngikutin dia. Dan gak taunya dia itu megang senapan dan niatnya dia mau bunuh diri. Dia benar-benar frustasi karena ngerasa bersalah sama teman-temannya. Karena pas waktu temennya minta tolong, dia tuh malah sibuk melarikan diri. Dan dia cuma diem aja ngeliat teman-temannya pada tewas. Tapi pelan-pelan Yujung ngomong sama dia kalau itu semua bukan salahnya dia. Yujung bujuk dia buat ngeletakin senapannya karena itu benar-benar berbahaya. Gak lama kemudian Letnan Lee datang dan berusaha membujuk Yoon Seo. Tapi di situ Yoon Seo nyalahin Letnan Lee. Ya mungkin dia masih ngerasa trauma karena waktu itu dia ditinggalin gitu aja sama komandannya. Padahal sebelumnya komandannya tuh ngomongin sama dia buat nunggu di situ. Dia bener-bener ngerasa kalau orang dewasa itu salah dan udah nipu mereka. Makanya tiba-tiba dia nembakin senapannya ke arah Letnan Lee. Letnan Lee-nya gak apa-apa, tapi gak taunya Sersan Woo Bin yang kena tembakannya. Gara-gara dengar suara tembakan itu, anak-anak yang jaga di luar, jaga di atap, semuanya pada masuk dan ngeliat kejadian itu. Di situ Yujung langsung merintahin anak lain buat nyari penghenti darah. Sedangkan Iha langsung mau emosi dan marah sama Yoon Seo. Untung aja dicegat sama Kimchi. Yoon Seo yang masih ngerasa trauma pun masih nangis dan dia bilang kalau itu tuh bukan salahnya dia, tapi itu salahnya orang dewasa. Untung aja Sersan Woo Bin cuma ketembak di bagian bahunya, makanya dia nggak apa-apa. Dia sengaja ngelindungi Letnan Lee supaya Letnan Lee tetap bisa ngelindungin anak-anak. Dengan adanya kejadian itu, Letnan Lee sama Sersan Woo Bin sama sekali nggak menyalahin Yoon Seo. Karena udah sewajarnya dia ngerasa dihianati sama komandannya. Habis ngobrol sama Sersan Woo Bin, Letnan Lee ngumpulin anak-anak dan bilang kalau besok pagi mereka mau pulang ke camp. Letnan Lee mutusin untuk nggak ngelanjutin misinya karena Letnan Lee khawatir
dia nggak bisa ngelindungin anak-anak. Tapi sejujurnya anak-anak juga khawatir sama Letnan Lee karena selama ini Letnan Lee tuh selalu membangkang sama atasannya. Mereka khawatir kalau Letnan Lee bakalan dapat hukuman eksekusi. Pas anak-anak lagi pada ngobrol, Hirak tiba-tiba heboh gara-gara minuman kalengnya tuh hilang. Terus nuduh anak-anak lain dan nyari-nyari di selimut mereka. Yang ternyata minuman itu tuh diumpetin sama Suyon dan dibawa ke ruangan Letnan Lee. Waktu itu Suyon mau ngungkapin perasaannya ke Letnan Lee, tapi tiba-tiba si gendut masuk dan dia bilang mau ke toilet. Gara-gara dia tahu rencananya Suyon, dia nggak jalan-jalan ke toilet dan berusaha buat nguping. Gara-gara itu akhirnya Suyon nggak jadi ngungkapin perasaannya ke Letnan Lee. Suyon akhirnya mikir kalau dia bakalan ngungkapin perasaannya setelah perang ini selesai. Anak-anak ada di dalam gedung, tapi Nara sama Kimchi ada di atap gedung buat ngawasin bola-bola itu. Awalnya Kimchi mau ngungkapin perasaannya, tapi percakapan terpotong gara-gara Nara ngeliat ada satu bola yang komunikasi sama bola lain yang masih ada di udara. Setelah lampu mereka nyala dan nunjukin sebuah kode, bola yang ada di bawah pun pergi ke suatu tempat. Tampaknya tempat itu tuh tempat penampungan lain yang sekarang ini banyak banget orang di sana. Jelas aja bola itu sekarang lagi nyari mangsa. 대형 놈들한테 대피소로 정했다는 거야? Awalnya Letnan Lee bakal tetap ngejalanin rencana awalnya, yaitu balik lagi ke camp. Dan Letnan Lee bakalan ngasih tahu atasannya pas udah sampai di camp. Tapi anak-anak khawatir kalau bola itu keburu nyerang penampungan itu sebelum mereka sampai di camp. Tiba-tiba Song Yi yang cengeng dan selalu nangisin ibunya bilang kalau mungkin aja ada ibu orang lain yang ada di penampungan itu. Dan Bora juga nambahin kalaupun mereka pulang, anak SMA lain pasti bakalan dikirim juga. Jadi itu akan sama aja. Makanya akhirnya mereka mutusin untuk bantu orang-orang yang ada di penampungan itu. Lihat sikap anak-anak, Sersan Wunbin sama Letnan Lee benar-benar bangga karena mereka seolah udah jadi dewasa. 이런 게 커가는 아이들의 모습을 바라보는 부모의 마음인가? Besok paginya Letnan Lee ngumpulin anak-anak dan ngomong kalau dia pengen ngumpulin bola itu dan membunuhnya sekaligus. Karena penyebaran bola itu tuh sekarang ini udah banyak. Mereka nggak mungkin bunuh bola itu satu persatu. Letnan Lee udah buat rencana untuk ngumpulin bola itu di sebuah gedung universitas. Anak-anak disuruh ngerakit bom dan masang bom itu di gedung itu. Setelah selesai, mereka akan mancing bola itu untuk masuk ke gedung itu dan mereka pergi dari sana. Setelah itu, mereka pun akan meledakkan bom itu. Sekarang ini mereka udah bersiap untuk masangin peledak itu di masing-masing ruangan. Sementara anak-anak lain masang peledak, Nara sama Sochul ada di atap buat ngamatin bola itu. Bola-bola itu pun mulai bertukar lagi informasi dan kelihatannya mereka mulai bergerak. 선생님, 부처 움직임 이상해요. 이동하려. Sochul akhirnya ngasih tahu Letnan Lee yang sekarang ini lagi ngamatin CCTV gedung. Keadaan ini tuh bener-bener di luar ekspektasi. Mereka belum selesai masangin peledak, tapi bola-bola itu udah mau bergerak aja. Makanya Letnan Lee merintahin anak-anak buat cepet nyelesain bahan peledaknya. Sedangkan Yongsin sama Sersan Wubin disuruh buat cepet-cepet mancing bolanya sebelum bolanya sampai ke penampungan. Yongsin udah mulai ngidupin speaker buat mancing mereka. Bola-bola itu langsung bergegas menuju ke gedung universitas itu. Sedangkan anak-anak sekarang ini belum selesai masang peledaknya. 전부 연결해야 돼. 얼마 안 남았어. Anak-anak yang tugasnya mancing sama nutup pintu udah sampai ke gedung Selbong, tempat mereka berlindung. Sedangkan yang lain masih masang peledak, dan juga Letnan Lee masih nyambungin kabel-kabel yang bisa menghubungkan peledak itu. Bola-bola itu udah semakin deket, tapi anak-anak belum selesai juga untuk masang peledaknya. Karena itu Letnan Lee nyuruh mereka untuk cepet-cepet pindah ke gedung Selbong, karena Letnan Lee yang bakal masang peledaknya.
Awalnya Sersan Wunbin yang bakal masang itu, tapi Letnan Lee nggak mau. Sersan Wunbin harus tetap jagain anak-anak dan pokoknya keselamatan anak-anak yang jauh lebih penting. Di situ sebenarnya anak-anak juga nggak pengen pergi, apalagi Suyon. Suyon tuh pengen tetap nemenin Letnan Lee di situ dan masang peledaknya. Tapi Letnan Lee maksa untuk tetap bawa Suyon pergi karena keselamatan mereka itu adalah yang paling penting buat Letnan Lee. Setelah selesai masang peledaknya, Letnan Lee mau turun tangga dan mau keluar dari gedung itu. Tapi dia udah dicegat sama bola-bola itu. Dan pas mau naik juga udah ada bola-bola itu di sana. Sedangkan di tempat lain, Sersan Kim lagi ngurus anak-anak itu supaya bisa sampai di gedung Solbong tepat waktu. Dan anak-anak yang ada di gedung Solbong juga sangat khawatir sama anak-anak lain yang belum nyampe sana. Di sini tuh situasinya bener-bener menegangkan banget. Letnan Lee udah berusaha sekeras mungkin untuk bisa lolos dari tempat itu dan terus jalan dan nembakin makhluk-makhluk itu. Tapi tiba-tiba dia dihadang sama makhluk itu dan loncat dari atas tangga sampai kakinya cedera. Kondisinya jadi semakin lemah dan dia tuh gak kuat lari. Pas dia lari dan nembakin makhluk itu, tiba-tiba dia juga kehabisan peluru. Sampai akhirnya dia masuk ke sebuah ruangan dan nutup pintunya. Sedangkan di gedung Solbong, anak-anak tuh bener-bener khawatir banget sama Letnan Lee gara-gara dia belum nyampe sana. Sersan Kim nyuruh salah satu anak buat masang kabel. Di situ anak-anak juga pada tanya kenapa Letnan Lee belum nyampe sini. Tapi Sersan Kim Woo-bin gak punya pilihan lain selain nunggu perintah dari Letnan Lee. Letnan Lee akhirnya masuk ke sebuah ruangan dan ngunci ruangan itu. Di situ dia sempat ke balkon dan ngeliat apa dia bisa kabur atau enggak. Tapi ternyata balkonnya itu cukup tinggi dan dia nggak mungkin lompat dari situ. Karena dia nggak mungkin kabur, akhirnya dia masuk lagi ke ruangan itu dan ngunciin pintunya. Di situ dia ngehubungin Sersan Kim Woo-bin dan merintahin untuk cepat ngeledakin gedung itu. Tapi di situ mereka semua sadar kalau Letnan Lee tuh belum keluar dari situ. Makanya mereka tuh nggak mau ngeledakin gedung itu. Anak-anak nyuruh Letnan Lee buat keluar dari sana dulu, tapi itu tuh nggak mungkin. Awalnya Sersan Wunbin bakalan nyusulin dia dan bebasin dia. Tapi terus Letnan Lee marah karena itu bisa bikin mereka semua terbunuh. Makanya Letnan Lee bilang untuk nurut aja sama perintahnya dan cepat ledakin gedung itu. Di situ Suyon langsung histeris. Dia teriak-teriak dan mohon biar Letnan Lee cepat keluar dari sana. Tapi mau gimana lagi, udah nggak ada lagi yang bisa dilakuin sama Letnan Lee. Suyon juga nagih janji Letnan Lee yang katanya bakalan ngelindungin mereka sampai akhir. Dan di situ Letnan Lee minta maaf karena dia nggak bisa ngelindungin anak-anak sampai akhir. Letnan Lee juga bilang selama ini dia pikir anak-anak itu cuma anak-anak yang nggak patuh. Tapi sekarang Letnan Lee benar-benar rasa bersyukur dan juga bangga sama mereka karena mereka udah bisa bersikap dewasa. Letnan Lee juga nyampein pesan sama mereka untuk saling ngelindungin satu sama lain dan jangan sampai terbunuh. 죽지 마라. Selesai ngomong itu, Letnan Lee bilang lagi untuk cepet-cepet ngeledakin tempat itu dan itu perintah terakhirnya. Abis itu dia langsung matiin alat komunikasinya. Karena udah gak bisa terhubung lagi, seketika Suyon langsung histeris dan mukulin alat komunikasi itu. Dan bukan cuma Suyon, tapi anak-anak lain juga pada nangis dan juga histeris. Begitu juga sama Sersan Kim Woo-bin. Sersan Woo-bin mau neken tombol peledaknya, tapi tangannya gemeter. Sampai akhirnya Yoo-jung yang mau neken tombol peledaknya. Setelah Yoo-jung nangis histeris, akhirnya Yoo-jung berhasil neken tombol peledaknya dan gedung itu pun meledak dan juga runtuh. Dan alur cerita film Dati After School season 1 pun telah selesai. Gimana nih menurut kalian? Cukup seru ya ceritanya. Tapi tenang, film ini tuh masih ada season keduanya loh. Dengar-dengar sih bakalan tayang di tanggal 22 ini loh.
Next, aku bakalan ceritain yang season kedua ya. Makasih yang udah menonton. Bye-bye.